Arus air yang membesar terlihat menghanyutkan potongan kayu dan batu-batu berukuran besar. Peningkatan volume air dipicu curah hujan yang tinggi sejak Kamis siang. Ya Allah! Aliran deras dari hulu membawa material berat menuju kawasan permukiman dan aliran sungai utama di Jorong Pasa, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Warga pun khawatir dengan curah hujan yang masih tinggi dapat mengakibatkan banjir bandang susulan. Petugas pun mengimbau warga agar tetap waspada, terutama yang memiliki tempat tinggal di sepanjang bantaran sungai dan daerah rawan galodo atau banjir bandang. Orangnya ada di dalam, ada. Bisa naik ke atas orangnya. Pemirsa, ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat masih bertahan di tempat pengungsian. Pasalnya, rumah mereka belum bisa ditempati karena masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Ratusan warga korban banjir bandang dan tanah longsor di daerah Pasilaweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini masih bertahan di tempat pengungsian. Padahal tanggap darurat untuk Kabupaten Padang Pariaman sudah berakhir semenjak tanggal 20 Desember yang lalu. Mereka masih bertahan di tempat pengungsian karena rumahnya belum bisa ditempati sebab masih sering terjadi banjir dan longsor susulan. Menurut Wali Nagari Pasilaweh, Peri Adinur, saat ini sudah dilakukan verifikasi terhadap rumah warga yang terdampak bencana. Kemarin kita sudah tim verifikasi dari Kabupaten Padang Pariaman yang dalam hal ini ada BPBD, ada yang dari PU dan juga dari Dukcapil untuk memastikan verifikasi rumah yang benar-benar rusak, yang dalam hal ini untuk pengajuan baik itu sementara uang daftar tunggu harian ataupun untuk hunian tetap masyarakat. Saat ini warga masih menunggu kepastian dari pemerintah tentang pemindahan mereka ke hunian sementara atau ke lokasi lain dengan mendapatkan uang tunggu harian Rp600.000 per bulan selama 6 bulan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priadi, iNews melaporkan. Di tengah kepungan banjir dan lumpur yang melumpuhkan kota Padang, Sumatera Barat, jurnalis iNews TV Budi Sunandar melangkah menembus titik mati mempertaruhkan nyawa demi sebuah kabar. 1 bulan berlalu sejak bencana menghantam, Budi masih setia di garis depan, meninggalkan hangatnya keluarga demi menyuarakan jeritan warga yang terisolir. Satu bulan sudah sejak bencana 25 November lalu, jurnalis iNews TV Budi Sunandar tidak pernah berhenti mengayunkan langkah. Menerobos medan yang terputus, mendaki timbunan lumpur, hingga menyelami kesedihan warga di daerah-daerah yang belum tersentuh bantuan. Baginya, kamera dan mikrofon bukan sekedar alat kerja, melainkan jembatan harapan bagi mereka yang terlupakan. Di balik tayangan yang kita saksikan ada perjuangan melawan waktu. Saat listrik padam dan sinyal internet lumpuh, Budi harus bergerilya berburu koneksi hingga ke sudut-sudut kota hanya untuk memastikan berita terkirim ke Jakarta. Lelah itu nyata, namun kewajiban memberitakan kebenaran jauh lebih besar dari rasa letihnya. Dari segi peralatan, musuh terbesar jurnalis di lokasi banjir adalah air dan kelembaban. Kamera saya sempat error karena terkena percikan hujan terus-menerus. Belum lagi sinyal yang hilang timbul, padahal kita dikejar deadline setiap jam. Ditambah lagi beban psikologis yang paling menyakitkan adalah saat ada warga yang mengira kami membawa bantuan logistik, lalu mereka mendekat dengan harapan besar, padahal kami hanya membawa kamera dan catatan. Rasanya bersalah sekali hanya bisa merekam kesedihan mereka tanpa bisa langsung memberi bantuan pangan. Namun ada satu kepuasan batin yang sulit dijelaskan. Seringkali setelah berita kami naik dan viral, bantuan mulai berdatangan ke titik yang sebelumnya terisolasi. Di lokasi bencana, ia bukan hanya penulis berita, namun saksi bisu atas pilunya warga yang bertahan di tengah keterbatasan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Akses jalan utama Aceh Tenggara Gaya Lues sudah bisa dilewati pasca banjir bandang yang menerjang. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat menanjak.
Tak jarang, beberapa mobil bahkan tak kuat menanjak akibat kondisi jalan yang belum sempurna. Inilah detik-detik saat mobil pick-up tak kuat menanjak di akses Jalan Aceh Tenggara Gayo Lues. Meski jalan sudah bisa dilalui kendaraan, namun para pengendara harus ekstra hati-hati. Pasalnya, jalan utama Aceh Tenggara Gayo Lues masih terjal dan ekstrim, apalagi saat melintasi tanjakan di Desa Serkil. Kondisi jalan yang berbatu serta kontur tanah di tanjakan membuat pengendara harus naik secara bergantian agar bisa melewati tanjakan. Akibatnya antrean panjang terjadi dan membuat para sopir harus menunggu 3 jam untuk melintasi jalan ini. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, situasi mencekam terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan meninjau desa Bergang Ketol, Aceh Tengah yang masih terisolir akibat terputusnya akses jalan. Dalam kunjungan tersebut, Muhsin Hasan nyaris terjatuh ketika menyeberangi sungai menggunakan jembatan dari Seling Baja. Karangapar, Pantan Redo, Bergang. Bismillah. Ketegangan terjadi saat Wakil Bupati Aceh Tengah menyeberangi sungai menggunakan jembatan seling. Saat di tengah sungai berarus deras, salah satu tali pengikat terputus. Rombongan dan warga yang menyaksikan kejadian tersebut langsung panik. Wakil Bupati nyaris kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh ke sungai. Beruntung ia segera mendapat pegangan serta bantuan dari tim pendamping sehingga tidak sampai terjatuh ke sungai. Insiden ini menjadi bukti bahwa infrastruktur di lokasi bencana masih rusak parah sehingga bantuan hanya bisa disalurkan melalui udara atau motor. Terkait insiden ini, Wakil Bupati menegaskan bahwa kondisi akses yang membahayakan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga pun berharap kejadian ini menjadi perhatian serius pemerintah agar pembangunan infrastruktur dipercepat demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan Aceh. Tanggap darurat di Aceh pun diperpanjang hingga Kamis 8 Januari 2026. Banjir bandang kembali melanda Maninjau Agam, Sumatera Barat. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Aya Pisang setelah hujan deras melanda daerah itu sejak Kamis siang. Air bercampur lumpur, kayu dan batu menerjang pemukiman dan jalan raya yang menghubungkan Bukit Tinggi Maninjau dengan Lubuk Pazung. Banjir bandang diduga dipicu longsor di kawasan Kelok 28. Material longsor terbawa aliran air dari hulu sehingga memperparah luapan sungai Muaro Pisang. Saat ini diharapkan kepada pengguna jalan Lubuk Pazung Bukit Tinggi untuk sementara akses ditutup karena terjadinya longsor di Jalan Muaro Pisang, Kecamatan Tinuraya, Kabupaten Agam. Jangan tanyakan debit air di bilang itu, kakak. Sementara itu di Aceh, banjir susulan kembali menerjang sejumlah desa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh. Banjir melanda 7 kecamatan setelah hujan deras yang mengguyur Pidi Jaya sejak Rabu sore mengakibatkan beberapa sungai meluap. Puluhan desa terdampak hingga warga kembali dievakuasi ke tempat lebih aman. Beberapa desa yang terdampak cukup parah di antaranya Desa Alwe Sane, Alwe Ketapang, Alwe Me, Gahru, dan Babah Krung. Kondisi yang masih belum menentu membuat Aceh kembali memperpanjang masa tanggap darurat hingga 8 Januari 2026. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. Perpanjangan masa tanggap darurat ini untuk mempercepat pendistribusian bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan terisolasi.
1 bulan sudah bencana menerjang Pulau Sumatera, penanganan pasca bencana terus dilakukan. Pemerintah juga akan bagikan uang 6 juta rupiah bagi para korban bencana Sumatera. Kita semua satu tim bekerja keras, bahu-membahu mengatasi masalah di lapangan. Saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Ya. Kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Saya telah minta maaf, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kita tidak bisa selesaikan dalam 3 hari, 4 hari, 5 hari. Mungkin 2-3 bulan aktivitas akan benar-benar normal. Pemerintah tak pernah meninggalkan korban bencana di Pulau Sumatera. Bantuan pun terus dikirimkan ke wilayah terdampak bencana. Bantuan tahap 3 dari Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional kembali tiba di Pelabuhan Umum Krueng Gekeh. Sebanyak 220 ton bantuan tahap 3 diangkut menggunakan KRI Makassar 590. Nantinya bantuan akan dibagikan ke 2 wilayah, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah juga telah menyiapkan bantuan keuangan bagi korban bencana. Korban bencana Sumatera akan mendapatkan bantuan sebesar 8 juta rupiah per kepala keluarga. Dengan rincian, bantuan dana isian rumah sebesar 3 juta rupiah dan untuk pemulihan ekonomi sebesar 5 juta rupiah. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan sejumlah bantuan lain seperti beras, uang lauk pauk, hunian sementara dan tetap, dan uang tunggu hunian. Mereka juga mendapatkan santunan bagi korban jiwa mendapatkan 15 juta rupiah, sementara untuk korban luka berat mendapatkan 5 juta rupiah. Tak hanya bantuan keuangan, pemerintah terus membangun hunian tetap dan sementara untuk korban bencana. Pembangunan hunian sementara bertujuan memberikan tempat tinggal sementara yang layak dan aman bagi masyarakat korban bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Polri kerahkan 1.500 personil untuk membantu penanganan pasca bencana Sumatera. Personil disebar ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Total yang dipersiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500 dengan perincian 2 batalion sesuai dengan permintaan dari Badan Penanggulangan Bencana sebanyak 600 orang. Ini nanti akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kemudian 900 personil Brimob Nusantara yang hari ini melaksanakan apel serentak, baik ada di Mabes Polri maupun yang ada di wilayah-wilayah. Saya sampaikan bahwa untuk tambahan Brimob dari Aceh sendiri, Aceh kekuatan Brimobnya ada 1.400. Ya, 300 orang untuk kita persiapkan juga untuk penebalan di beberapa titik. Kemudian dari Sumatera Selatan, hari ini kita berangkatkan juga 100 orang. Kemudian dari Banten 100 orang, dari DIY 100 orang, dari Nusa Tenggara Barat 100 orang, dari Kalimantan Timur 100 orang, dan dari Sulawesi Selatan ada 100 orang. Jadi semua total 1.500 orang yang akan kita berangkatkan sampai dengan akhir tahun ini. Kemudian untuk pengerahan jumlah personil Polri yang terlibat saat ini ada 8.613 personil. Ini masih terus akan dievaluasi oleh Pak Tamaop. Juga kita antisipasi untuk Januari 2026, Februari 2026 sudah dihitung semuanya. Nanti kebutuhan berapa akan kita tambah. Untuk dari Satwil, khususnya dari 3 Polda Aceh, Polda Sumut, dan Polda Sumatera Barat, 7.614 personil yang sudah bekerja di lapangan. Kemudian tambahan yang saat ini sudah bekerja juga 999 personil BKO dari Mabes Polri, tambahan lagi untuk hari ini kita berangkatkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menginstruksikan jajarannya tidak libur selama libur Natal dan Tahun Baru untuk tangani bencana di Pulau Sumatera. Saat ini sejumlah daerah masih masuki status pemulihan, meski 11 kabupaten di Aceh status daruratnya diperpanjang. Memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan, dan tetap dicek
dijalankan, tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana. Alhamdulillah berkat gotong royong kita semua, dari 12 kabupaten kota di 52 kabupaten kota di 3 provinsi, statusnya sudah masuk ke transisi ke fase pemulihan.